Jadi ini salah satunya. Ya, salah satunya nanti mungkin kepala-kepala sekolahnya nanti harus punya teknik coaching dan segala macam. Ya. Ini nanti bicara panjang ya. Mudah-mudahan cerita kita nanti termasuk salah satunya ya, gimana menyadarkan Bapak Ibu supaya bisa. Oke, project ya. Ini nanti yang sesi akhir nanti saya akan coba aja. Ini project. Kenapa di fase E tidak ada penyebutan matematika wajib atau matematika minat? Karena memang tidak ada ini ya. Yang ada itu kan matematika di umum, di materi umum kan matematika. Habis itu di pilihan itu matematika lanjutan. Ya. Jadi memang tidak disebut matematika wajib atau minat. Mata pelajaran umum salah satunya matematika, lalu di pilihan itu ada matematika lanjutan namanya, bukan matematika minat. Yes. Saya tidak tahu kenapa, yang jelas karena memang sudah tidak ada penjurusan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kelompok-kelompok minat ini. Apakah bisa guru yang sekolahnya minat? Belum, bisa. Bisa nih Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu punya akun belajar ID, bisa login ke PMM, bisa semua. Jadi yang belajar di PMM itu bukan hanya yang sekolahnya melaksanakan kurikulum merdeka. Semua boleh. Ya. Oke. Apakah peserta didik boleh memilih mata pelajaran dengan materi yang mereka memilih materi pelajaran dengan materi yang mereka senangi saja? Nah, ini memilih materi ya maksudnya ya, bukan milih mapel ya. Mapel. Kalau mapel bisa, kecuali mapel umum. Tapi misalnya kalau matematika dia cuma mau belajar geometri, dia nggak mau belajar aljabar, ya enggak. Karena kita masih terikat oleh CP. CP itu kan yang mau dicapai. Terus ada elemennya, ada elemen geometri, aljabar, data dan ketidakpastian segala macam ya, semua anak tuh. Ya. Oke. Apakah proyek yang dibuat harus sesuai CP matematika, misalnya tentang kearifan lokal pantun, kan tidak sesuai dengan CP matematika. Nah, ini yang terkait proyek ya. Jadi sekarang yang Bapak Ibu ingin bicarakan adalah proyek di mata pelajaran matematika atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beda. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak dikaitkan dengan materinya atau CP-nya atau KD-nya Bapak Ibu. Tidak ada hubungan. Ya, proyek penguatan profil. Karena yang mau dicapai benar-benar adalah profil pelajar Pancasilanya. Tapi kalau Bapak Ibu melaksanakannya di matematika, itu namanya proyek mata pelajaran. Project based learning di mata pelajaran terkait dengan CP Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misalnya ada tema project kearifan lokal, ya tidak perlu dikaitkan dengan CP-nya matematika karena yang dibicarakan itu kan temanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu dimensi profil pelajar Pancasila mana yang mau diangkat, yang mau dikuatkan, elemennya yang mana, itu yang dirancang kegiatannya sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasilanya, lalu penilaian seperti apa. Jadi tidak dikaitkan dengan materi pelajaran manapun kalau proyek penguatan profil. Nah, kalau proyeknya di mapel masing-masing ya itu terkait dengan CP-nya masing-masing. Project based learning di mapel pelajaran masing-masing. Nanti saya ajak Bapak Ibu ngelihat profil pelajar Pancasilanya biar tahu sebenarnya apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi ini jawabannya kalau proyek yang kearifan lokal seperti ini namanya proyek penguatan profil, tidak ada kaitan dengan matematika, CP matematika. Ya, kecuali Bapak Ibu matematika bikin proyek sendiri sesuai dengan materi matematika atau gabung. Ini ada kaitan dengan fisika, ada kaitan dengan kimia, ada kaitan dengan biologi, kita bikin proyek bareng yuk, boleh. Itu proyek mata pelajaran. Kolaborasi mata pelajaran, bukan proyek profil pelajar Pancasila. Ya. Harus bedakan Bapak Ibu. Kita ingin paham kurma secara utuh. Mulainya dari mana? Belajarnya sebaiknya dari mana? Itu tadi yang saya sarankan Bapak Ibu belajar di PMM.
Kan sudah ada alurnya PMM, mulai dari filosofinya, kurikulum, strukturnya, perencanaan pembelajarannya. Nah, yang itu yang utama. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan baca yang tadi yang saya tunjukkan tadi, tablet ya. Yang di sini, kalau mau baca dari awal sampai akhir, baca tentang ini, statement ini. Statement 262. Baca ini, statement 262. Ini isinya tentang kurikulum merdeka, tentang beban mengajar guru yang karena struktur kurikulumnya berubah, sama linearitas. Yang bisa ngajar informatika, gurunya apa saja yang diakui, misalnya ngajar guru IPA seperti apa. Ini semua ada di sini. Di statement 262. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau fokus ke pembelajaran dan penilaian di kurikulum merdeka, baca panduan ini. Ini sudah lengkap. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang proyek penguatan profil, baca panduan ini. Nah, ini yang Bapak Ibu harus wajib baca. Selain Bapak Ibu ikut yang di PNN, modul PNN. Gitu ya. Oke. Terus apakah peserta didik tadi sudah ya? Sudah cukup, kenapa balik ke 2? Ini 7, tadi implementasi. Oke, ini sudah tadi 7 ya. 8. Mengapa kurikulum merdeka tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Pemerintah ingin diferensiasi ya. Yang sudah siap, oke, silakan lanjut jalan. Yang belum siap juga nggak apa-apa. Memang tidak dipaksa, memang begitu. Ya, untuk diferensiasi. Karena tidak semua sekolah siap misalnya. Ya, butuh waktu. Ada yang tidak siap secara. Jadi sebenarnya tidak butuh persiapan yang terlalu ini. Hanya saya sebenarnya ke gurunya aja sih, kesiapan gurunya aja. Tidak ada hubungan dengan kesiapan sarana nggak ada. Semua ya. Oke, apakah bisa guru yang sekolahnya tadi sudah nih? Sudah. Apakah peserta didik boleh memilih? Tadi sudah nih. Bagaimana cara menghadapi siswa yang sering bertanya untuk apa belajar matematika? Meski sudah mencoba mengkaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu. Ya, ini ada yang seperti ini ya. Bertanya, meski cara mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari-harinya seperti apa? Tapi saya rasa kalau sudah kaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari mungkin nggak ada ya, karena kecuali mungkin gimana caranya Bapak Ibu mengkaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari itu. Kadang-kadang ada guru yang kesulitan ketika saya tanya belajar apa ya yang susah, belajar integral ya. Ya, ada guru matematika yang saya tanya untuk apa belajar integral. Ada guru matematika yang juga nggak ngerti untuk apa belajar integral. Luas ya. Nah, atau materi luas apa ya ini? Saya waktu itu gurunya, terus gurunya juga bingung. Sebenarnya saya juga nggak tahu Bu untuk apa belajar itu. Ya kalau guru matematikanya sudah nggak jelas, nggak tahu ini gunanya untuk apa ya. Yang penting hitung aja gitu ya sudah, anaknya ya tambah malas. Hitung utangnya lupa. Anaknya tambah tidak termotivasi. Kadang-kadang ada guru yang komplain, Bu, anak itu kalau belajar matematika nggak termotivasi. Ya jelas nggak termotivasi karena sudah terlalu banyak dia nggak paham. Terus Bapak Ibu lanjut aja terus sebenarnya asesmen awalnya nggak jalan. Sebenarnya dia mana yang dia tidak paham tidak dibantu, pokoknya lanjut aja terus saya nggak termotivasi. Jadi salah satu yang membuat anak tidak termotivasi adalah karena dia sudah terlalu banyak nggak paham. Anak kandung saya nih ya, ketika di SMA dia belajar gini, ada mata pelajaran kimia dia tuh paling nggak paham, ya paling nggak paham. Jadi selama sekolah itu paling rendah nilainya itu ya ulangannya tuh 5, 6 cukup makan aja. Jadi ketika mau UN Bapak Ibu, ketika mau UN saya cari bantuan lah, guru. Waktu itu Pak Adi saya minta tolong Pak Adi, tolonglah anak saya privat gitu ya sama Pak Adi. Nah privat sama Pak Adi cuma sebulan lebih kayaknya ya, sebulan lebih. Terus UN, ternyata hasil UN-nya itu paling tinggi di antara mapel yang lain, hampir 9 tinggi. Padahal sehari-hari belajar dengan gurunya 56, 34 nilai ulangannya. Jadi kenapa orang tuh lebih banyak senang ke privat? Karena apa? Di kelas gurunya nggak bisa melayani semuanya, tidak bisa teaching and learning levelnya nggak jalan.
Tapi privat itu benar-benar teaching at the right level. Menyesuaikan dengan capaian anak itu. Dia nggak bisanya di mana. Jadi ketika belajar kimia, konsep yang dia hilang, jadi missing link-nya ya, konsep yang dia hilang itu berhasil ditemukan dan dia berhasil menemukan ini, paham link, itu langsung melejit. Soal aja. Langsung melejit dan dia langsung termotivasi. Akhirnya dia kuliah masuknya teknologi tangan yang banyak kimianya. Padahal hari-hari ketika SMA belajar kimia itu paling ngeluh dia. Tapi begitu dia ada yang ketemu misalnya, oh ini ternyata, oh nyambung akhirnya melejit, justru kimia justru jadi yang baru. Nah kasusnya sama lah matematika. Kenapa banyak anak tidak termotivasi belajar matematika? Karena sudah terlalu banyak missing link-nya dari SD. Ada yang hilang. Numpuklah jadi murid Bapak Ibu di kelas 10, kelas 11. Dan kita tidak membantu dia menemukan itu, yang makin parah. Sampai lulus kelas 12 pun, ya itu. Jadi kadang-kadang kita, ya, lanjut materi selesai, nanti selesai itu bukan tanggung jawab kita lagi. Nilai Tapi ingat KKM. Bapak Ibu ya, anak itu selesai, masih tetap sebenarnya tanggung jawab moral Bapak Ibu ketika dia di SMA. Kenapa Bapak Ibu tidak bantu dia menuntaskan itu? Sampai akhirnya ketika mau ngelamar kerja disuruh ngitung di tes persentase, dia nggak bisa jawab. Kan tanggung jawab kita sebenarnya. Itu. Jadi makanya saya minta tolong guru matematika coba putuskan rantainya. Ya. Selesaikan dulu konsep-konsep dasar. Gak usah ngajar konten nggak apa-apa. Bu, materi nggak selesai, nggak apa-apa. Percuma menyelesaikan materi kalau yang ini aja anak nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, tolong mohon di kurikulum Merdeka ini kita diajar, maksudnya diingatkan kembali untuk jangan gagal fokus. Selama ini kita sudah terlalu lama gagal fokus. Jadi Bapak Ibu ada di kelas tujuannya untuk siapa? Halo, yang di belakang, Bapak Ibu di kelas tujuannya untuk siapa Bapak Ibu? Tapi yang selama ini kita lakukan adalah untuk siapa? Untuk guru. Oke, itu siapa yang sebenarnya? Untuk sekolah. Untuk kepala sekolah. Ini apa yang dikasih? Untuk kepala sekolah. Untuk Pak Elmi. Untuk siapa yang selama ini kita lakukan? Bu, nggak cukup waktu, nanti konten saya nggak selesai, materi saya nggak selesai. Jadi untuk siapa Bapak Ibu? Untuk sementara gitu ya. Kan Bapak Ibu dulu kan melayani kurikulum. Punya program sendiri. Bapak itu melayani konten, melayani materi. Jajakan proyek. Karena apa? Selalu alasannya nanti materi saya nggak selesai, Ya percuma ngajar selesai materi, anak ternyata nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi selama ini kita fokusnya melayani kurikulum, melayani materi, bukan fokus melayani kebutuhan anak. Nah ini di kurikulum Merdeka kita diajak, oke Bapak Ibu jangan gagal fokus lagi. Sekarang kita fokus melayani kebutuhan belajar. Jadi perubahan kurikulum jangan dimaknai hanya perubahan administrasi saja. Oh RPP jadi modul ajar. Hanya perubahan istilah, oh RPP jadi modul ajar, oh KD itu jadi CP. Tidak hanya sebatas itu. Intinya perubahan kurikulum ini adalah perubahan di pelayanan Bapak Ibu di kelas terhadap kebutuhan belajar anak. Itu yang harus terjadi. Ya, karena kita mau ngejar Bapak Ibu. Kita mau ngejar itu tadi, loss-nya sudah terlalu banyak. Tambah lagi pandemi 2 tahun, loss-nya makin banyak. Sebelum pandemi aja kita ada loss-nya banyak. Jadi jangan sampai kemarin guru kimia itu ngomong, Bu, mau sampai kapan nih? Nanti kan kita mau ngejar generasi emas 2045. Sementara kita masih muter-muter ngomongin anak itu nggak bisa setengah bagi 2 kali 0,1. Ya memang nggak harus diputuskan, saya bilang. Jangan cuma kita komplain terus, cerita terus, ngeluh terus, tapi tidak ada action. Sekolah juga tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan intervensi. Sudah yang penting tamat, tamat. Setiap tahun gitu. Ya, tahun ini tamat 200, tahun ini tamat 300, tahun ini tamat 400. Yang penting tamat aja deh. Tapi seperti apa kualitasnya ketika dites ngelamar kerja,
Kerja di Alfamart suruh ngitung persentase 70 nggak lulus. Itu ya Bapak Ibu ya pesan saya. Oke. Tambahan Pak Elmi, Bu. Nah, Pak Emi silakan menambahkan. Iya. Oh ya, silakan. Terbantu saya sebenarnya. Kalau pertanyaannya ada dua yang Berarti terjadi hanya dengan bisa saya. untuk Yang mendengar pertama video, tadi, kita bagaimana kalau meyakinkan dikenakan ke kita sebagai guru biar kita berubah gitu kan. Saya kemarin masuk di kelas IPS apa IPA ya, belajar modus. Kata gurunya modus itu tahu. Saya bilang ini, saya nggak bilangkan modus, terus saya bilang lewat kalian depan cowok cantik, besok pagi lewat lagi cantik, berapa kali nak? Ada 2 hari pak, lewat lagi cantik, itulah modus. Sering kata-kata itu diungkapkan. Kalau dalam bahasa matematika kita belajar angka itu data. Enak pula pak, bapak aja yang ngajar pak. Bosan loh pak, serius sekali gitu ya. Ya. Ini ilmu untuk kita. Memang saya pernah ngajar fisika yang namanya jarak itu sama dengan atau percepatan itu sama dengan Kecepatan, jarak per waktu. Waktu. Jadi saya bilang kalau kalian pamannya nanti pacaran, jarak rumahnya itu dari kalian ke tempat itu kira berapa kilo. Kemudian kalian dastel, takut pula pakai helm pelan-pelan lah kalian lewat jalan gitu. Kira berapa menit? Nah sebentar aja. Padahal kelas itu kelas yang luar biasa memang Bandungnya. Itu yang perlu kita cari pengalaman. Kalau tidak kita serius sekali gitu. Hari ini kita belajar median. Median adalah, waduh, rata-rata kita itu. Itu. Saya pernah juga memotivasi anak. Saya buat cerita dongeng gitu. Orang nggak tahu bahwa itu sebuah cerita. Saya dongeng kan. Sekarang pura nangis, saya cerita anak itu berasa. Mungkin si Panji saya guru dia. Ya Panji. Pernah guru apa ya? Ya saya memang aneh orang nilai itu mau 2 aja. Mau berapa? Catatnya sendiri. Saya kasih nanti. Saya. Yang penting dia mengakui. Karena kemarin saya tanya juga, apa yang kalian tidak hobi? Matematika apa? Kalau saya akan berjanji dalam waktu 3 bulan dia harus pandai di semua matematika dan di hobi. Apa yang kalian tak hobi? Katanya apa namanya itu simbol ya? Simbol. Saya buka bikin apa namanya yang Ronaldo ya. Ronaldo nomor punggungnya berapa? 9. Kalau Messi 10. 10 itu pakai berapa? Pakai 1. Simbol juga semua. Sama juga berdebat. Sama gini. Kalau kita berlogika gitu kan. Datang tepat waktu. Datang anak jam 6 masuk jam 7. Tak tepat waktu. Datang yang kedua. Saya kan cuma Pak tak tepat waktunya 5 menit. Kawan saya 1 jam Pak. Kenapa saya dihukum? Karena bahasa kita sudah salah dari awal. Kira gitulah, iya kan? Ini lo kan logika kita kan? Logika kita itu kalau dibikin anak, saya pernah nanya orang tua, anak bapak bandel lupa, tolonglah pak, kalau anak saya baik tak saya sekolahkan kan? Karena pertanyaan sudah salah. Saya sering, mohon maaf ini kan dari guru saya ini kan, seringlah saya bilang, jangan pertanyaan salah. Contoh, anak jarang masuk. Kenapa nggak masuk? Ya karena memang nggak masuk. Bu, kenapa? Jawabannya itu dia malah kan nggak boleh kan. Terus pertanyaannya ada masalah apa nak? Apakah jajan kurang? Kalau tidak orang tua datang preman kan. Dunia pendidikan itu tidak bisa kaku. Hari ini dia keluar besok masuk lagi. Bapaknya punya negeri nih kok. Betul tak? Tak bisa. Tuan tanahnya. Tuan tanah nggak bisa. Sekolah juga yang berbeda. Ini bahasanya kita open-open aja ya. Kita bahasa Indonesia ini menyangkut bahasa ini. Kemudian bahkan saya bilang memang agak capek. Kita harus banyak humor matematika ini. Humor banyak. Ya kan? Makanya kalau berpuisi lah kayak apa tadi? Ketika jam dinding berdetak. Jam berapa Pak? Jam itu kan angka. Makanya saya tantang biasanya murid saya. Apa dalam kehidupan ini 1 detik saja tidak ada matematika. Anak kan bilang itu kan, ilmu tertinggi itu kan itu Pak, filsafat. Saya bilang tak apa-apa, mau tertinggi, mau tertua, yang penting yang paling penting Pak butuhkan. Karena memang sekarang saya dapat ilmu lagi gini, kita dihipnotis dengan digit. Digit itu apa? Digital itu angka kan?
bahaya loh. Sampai gaji kita nggak keluar gitu. Apa keluar gaji? Ini resiko ya Pak. Tapi sekarang belum lagi kan? Nah, mulai stres gitu. Hari ini kita enak pulang nanti mikir lagi. Jadi kita minta. Karena saya sering kita kontak. Dan pas ada lagi di rumah. Itu memang biasa. Sampai ATM-nya minta maaf, Iya. Pak. ATM-nya ATM-nya minta maaf, mohon maaf. itu kena cewek itu Pak. Coba kalau cowok yang mau gana pasti kita tinggi ATM-nya. Ya kan kira gitu lah ya. Jadi memang harus berubah. Pokoknya jangan stres gitu aja. Jangan stres, kita buat semua smile gitu. Datang. Karena kelemahan kita itu aja sebenarnya. Kita takut dengan apa di materi. Ya memang harus belajar. Ya memang dia belajar YouTube yang lucu-lucu gitu kan. Ya, tapi tentang matematika. Saya yakin kalau kawan-kawan di Kota Batam ini banyak kita yang hebat-hebat. Ya kan? Banyak. Saya banyak belajar juga sebenarnya maka dapat ilmu. Dari siapa? Dari kawan-kawan di Kota Batam. Kalau dulu sama Pak Setia, sama Pak Sutrisno saya belajar. Pak Sutrisno itu ada kelebihannya. Macam-macam lah. Pak Togak kelebihannya ada. Kalau dia Pak Togak itu memang apa namanya kalau masuk langsung soal gini. Kita bukan soalnya cara mengerjakan itu pintar gitu. Belajar saya 3 bulan, dua bulan saya belajar ke rumah di bawah kopi terus. Ya kan? Pak Togak. Di sini rumahnya, buah kopi, buah kacang. Saya belikan buku biar mau ngajar saya gitu. Yang gitu kan, belajar. Kemudian sabar. Jangan pernah marah-marah karena kasihan anak orang dimarah. Saya jumpa satu sekolah, dia saya bilang ke sekolah. Kenapa kau bandel nak? Semua guru mengatakan saya bandel Pak. Untuk apa saya jadi orang baik? Sedang mantap. Tunjukkan kau tak bandel. Tak mau lah saya Pak. Tadi katanya, ya begitu. Ada satu sekolah di Kota Batam ini sampai nangis ya. Kadang saya sedih juga dengan bahasa di situ kan. Kita cak kapan kita cak mana orang. Ya kan, padahal dapat ke bismillah loh buatnya. Ada yang belum paham. Tanya Bu Lili, Pak. Kira itu mohon maaf Bu Lili. Waalaikumsalam. Ya. Jadi terima kasih ya Pak Elmi. Jadi kalau sesama guru matematika ngomong kan lebih nyambung ya daripada saya yang guru biologi gitu kan. Jadi contohnya langsung konkret. Ya kira-kira guru matematikanya seperti yang diceritakan Pak Elmi itu dikontekskan. Ya, konteks dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bahas modus, bahas media, dikontekskan dalam kehidupan sehari-hari. Konteks itu maksudnya dikaitkan dengan real life-nya. Kehidupan sehari-hari. Yang simpel-simpel yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Ya seperti yang itu contoh yang bagus tuh tadi dari Pak Elmi. Ya, jadi jangan ya bahas media, bahas modul langsung modul sini langsung contoh angka ini. Cara menghitung. Latihan soal enggak susah. PR. Enggak kerjakan LKS-nya halaman 1 sampai 5. Setengah jam ya, Bapak tunggu. Setengah jam nggak selesai, nggak diterima lagi. Itu nggak bisa lagi Bapak Ibu seperti itu. Ya, jadi kurikulum merdeka. Jadi ini saya sampai menyelesaikan, nanti saya sampai tunjukkan sama yang project. Apakah pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya ganti menteri, ganti kurikulum. Sekarang saya ajak Bapak Ibu berpikir, kurikulum 2013 sudah berapa lama Bapak Ibu? Dari 2000 berapa? 13 lah ya. Hampir 10 tahun kan? Ya, hampir. Tahun depan tuh 10 tahun, hampir 10 tahun. Nah, sekarang dalam waktu kurun 10 tahun, Bapak Ibu coba refleksikan perubahan apa yang sudah terjadi. Gak usah sampai